Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edrena Nurdin dalam channel Edrena Views. Kali ini saya sekarang akan menjambangi teman baik ketika kita masih sama-sama jadi aktivis mahasiswa. Beliau adalah aktivis mahasiswa ITB dari jurusan geodesi, dan sesudah itu beliau menjadi tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga beliau adalah expert dalam masalah climate change. Tapi sebelum itu saya akan berbincang-bincang dengan beliau karena saya melihat Facebook beliau yang nggak ada matinya. Aktivitasnya luar biasa dan sangat menginspirasi, dan juga ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk betul-betul memikirkan bagaimana kelompok yang sekarang ini beliau aktifi itu adalah DILANS, disabilitas dan lanjut usia. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan dan juga kita-kita yang selama ini mengadvokasikan kebijakan-kebijakan, apa yang bisa kita kolaborasikan dengan beliau. Bung Farhan Helmy, apa kabar nih? Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Waduh, saya senang sekali bisa berbincang-bincang langsung dengan Mas Farhan karena selama ini saya hanya melihat di Facebook beliau. Ini saya dengar Mas Farhan ini pernah kena COVID, jadi penyintas COVID nih sebetulnya. Ceritain sedikit. Jadi pertama itu hidup saya selama menjadi aktivis dan kemahasiswaan itu selalu berada di dalam situasi krisis gitu. Jadi pada saat di Komite Pembelaan Mahasiswa kan banyak mahasiswa yang ditangkap. Lalu juga ikut di dalam krisis center pada saat kebakaran hutan karena saya mempunyai keahlian yang terkait dengan geodesi, sistem informasi, peta, satelit dan lain-lain. Nah, pada saat saya kena COVID itu sebetulnya saya sedang setelah kejadian kecelakaan gitu. Saya sebenarnya tinggal di apartemen, tetapi ketidakmampuan saya di dalam mobilitas itu memberi inspirasi, saya harus berjuang kelihatannya. Maka saya pindahlah ke gang ini, karena saya bisa jauh lebih dekat. Kebetulan adik saya memberikan kesempatan ruang pavilionnya diisi gitu kan. Nah, di dalam ketika saya ke sini itu mungkin terjadi interaksi di situ. Jadi ada dari masyarakat adat, saya terkena COVID. Nah, terkena COVID itu saya mendapatkan posisi situasi yang berbahaya. Saya ada sebagai comorbid gitu kan. Dan juga kemudian pada saat kena itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda yang memang saya itu seperti terkena gitu. Tapi setelah dites dan lain-lain, akhirnya saya dibawa oleh teman-teman ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pada saat krisis saat itu bulan Juli. Jadi saya masuk kayak ikan gitu ya. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya ada, walaupun banyak teman yang ini, tapi saya itu antriannya hampir nomor 150. Saat itu saya tidak mungkin dapat masuk ke dirawat, karena kan saat itu orang adalah terbatas gitu. Tapi lewat bantuan teman-teman itu ada dapat informasi bahwa pertukaran pasien itu, baik yang meninggal maupun yang masuk itu di tengah malam, jam 11 sampai jam 12 malam. Disitulah saya, kata dokter saat itu, mungkin di waktu itu, kamu jaga-jaga aja di situ. Saya masuklah di situ setelah nunggu lama, 8. Nah, masuk di situ, saya mengalami satu pengalaman yang luar biasa ya, pengalaman spiritual yang luar biasa, merasa sendiri, orang tiap 2 jam dengar yang meninggal, orang yang jerit-jerit, karena tidak seperti tinggal di orang datang ke rumah sakit swasta gitu kan. Ada satu ruangan ini kayak bangsal gitu kan. Dibuka sedikit, ada yang dibungkus, pokoknya udah nggak ini. Tetapi di dalam kesendirian itu, saya terinspirasi, walaupun saat itu HP saya pun hilang. Jadi ketika saya ketiduran, pindah itu saya taruh di perut sini, hilang, kemudian hilang, walker saya hilang, itu di ruangan yang disebut sebagai ruangan yang dalam tanda petik itu steril ya. Jadi nah jadi, tetapi saya mungkin saya dikasih istilahnya, mungkin saya jalannya seperti itu kan. Lalu masuklah saya ke dalam.
Dan dokter tuh bilang begini, kami akan usahakan setiap pasien yang masuk ke sini the best. Perawatan the best, apapun. Jadi saat itu saya ingat betul ada 7 jarum masuk ke dalam tubuh. Obat itu sehari hampir 20-an. Saya harus telan segala macam, dan itu dipantau oleh dokter. Yang dia minta itu, Pak Farhan, kita ini sama-sama sedang melawan COVID. Pak Farhan bisa lolos itu kalau kita sama-sama berjuang. Jadi harus diinikan. Dan saya itu perjuangan selama saya di kampus, di apa itu, kemudian kayak DNA saya lah berjuang melawan itu ya. Untungnya itu saya masih bisa berpikir jernih. Jadi contohnya begini, kalau malam itu ada orang, padahal itu suster atau dokter ya, setiap 2 jam itu datang jalan ke kamar. Saya tuh ragu-ragu membuka mata. Ini itu malaikat atau memang perawat gitu kan. Jadi sampai ke situ. Jadi saya merasa, oh ternyata perawat. Sampai hari ke-12, 13 saya belum ada tanda-tanda membaik. Karena kan saya gula tinggi ya. Selalu penggumpalan segala macam. Jadi by definition saya kemungkinan 2. Lari ke ICU, dirawat khusus, atau saya bisa lolos gitu. Saya saat itu menuliskan surat wasiat. Jadi saya tulis di secari kertas karena saat itu HP tidak ada. Saya doanya satu saat itu. Ya Allah, kalau saya masih dikasih kesempatan, saya mau dedikasikan hidup saya seperti yang ini gitu. Alhamdulillah itu saya lolos gitu ya. Di hari ke-16 itu membaik saya. Jadi membaik, lalu teman-teman yang dulunya siapkan gitu-gitu kan menerima warisan. Sebetulnya mereka sendiri nggak ngerti apa yang mau dikerjakan. Dari situ saya juga bilang, saya lagi mesen ini nih. Tadinya itu kalau saya mau keliling-keliling. Oh, waktu itu belum pakai ini? Belum. Itu hanya roda yang didorong itu. Tapi saya memang sejak lama mencita-citakan itu, sebelum masuk COVID saya berniat saya harus memperjuangkan ini disabilitas gitu ya. Bukan karena saya dipergunakan orang, tapi hak ini harus diobrolin. Karena selama COVID ini kami menolong kan. Mendaftarkan apa segala macam dengan adik saya yang nggak masuk segala macam kan. Tapi kan kita bukan hanya itu gitu sebagai mendaftarkan aktivis, apa itu maksudnya? Bantuan sosial, kemudian vaksin apa segala macam, dan itu alhamdulillah saya sudah bisa jalankan itu. Nah akhirnya berdirilah podcast ini. Nah ini saya kembali lagi ke ruangan ini, saya ajak dan mulai aktif udah. Ini tuh hampir sudah sebulanan kursi roda ini ya, jadi saya bisa keliling-keliling gitu, jadi saya bisa menuliskan ini perjalanan ini. Kemudian ada yang menarik itu karena saya menciptakan itu adalah bagaimanapun hidup kita ini punya waktu, katakanlah ya, punya batas waktu. Batas waktu. Nah saya ingin mengisinya seperti apa gitu kan. Sebetulnya apa yang terjadi? Dulu seorang Farhan, mahasiswa ITB, geodesi, ketua KPM tadi ya, Komite Pembelaan Mahasiswa gitu, yang aktifnya luar biasa. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, saya melihat di kursi roda di Facebook. Kan saya juga kaget juga, ada apa dengan Farhan gitu loh ya. Jadi kenapa ini? Nah, jadi ceritanya itu begini. Jadi di tahun 2000, setelah saya pulang tahun 2009-2010, pulang dari Jepang. Dari sekolah Jepang. Ya. Lalu Mas Pungki, satu Agus Purnomo, dulunya juga mantan wali, itu menjadi staf khusus, sebelum staf khusus, menjadi membantu asistennya Pak Rahmat Witular di Dewan Nasional Perubahan Iklim. Dia bilang, Han, bantulah kita di sini. Kamu kan punya kemampuan analitik itu di namanya kelompok kerja mitigasi. Udah saya ikut sebagai di situ, lalu bikin kegiatan macam-macam, lalu sampai di 2013 itu lead negosiator, lalu kemudian Obama lagi deket-deketnya tuh sama kita kan. Obama menelurkan 2 program, satu ada At America untuk culture, lalu ada Indonesia Climate Change Center. Nah saya diajak ke situ. Di Indonesia Climate Change Center. Nah pada saat itu di 2014-2015 itu pada posisi nggak jelas tuh apa akan
lanjutkan atau enggak program tersebut. Padahal itunya udah program the best lah itu ya, science based policy ini, jadi ada modeling, ada luar biasa lah, dibantu NASA segala macam. Tapi akhirnya diputuskan di 2015 Juli itu terjadi KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Badan REDD Plus, Kementerian Kehutanan itu digabung menjadi satu. Jadi itu hilang gitu ya. Jadi nah di dalam perjalanan itu saat itu kan sering jadi bolak-balik di Bandung itu, di satu ketika saya ada ketemu di rencana ketemu dengan orang di TSM apa namanya yang di Bandung itu ya, mall itu. Saat itu macet sekali. Terus saya taruh mobil, lalu ada tukang ojek ngampirin. Kang, katanya, saya tahu jalan yang cepat nih lewat pinggir rel ini. Wah, saya oke lah ini. Lalu naik, ojek itu tergelincir. Jadi waktu digas itu tergelincir, tek, prek gitu. Itu kena ini saya. Nah, kena motornya? Bukan, kena tubuh saya, punggung saya itu kebanting kena rel kereta api. Jadi krek di situ kan. Nah, saya bisa ketemu dan lain-lain. Nah, lalu karena saya takut ada apa-apa, saya tapi tetap aja jalan, pertemuan terjadi. Jalan, nggak ada masalah gitu. Paling cuma kena basah atau. Jadi belum merasa sakit apa-apa? Enggak. Nah, waktu itu lalu terjadi pertemuan, cuma kan saya takut. Akhirnya saya ke dokter spesialis di ronsen dan lain-lain gitu kan. Wah, ini mah gampang ini katanya. Udah kamu olahraga aja katanya kan. Renang sehari berapa kali gitu. Akhirnya renang lah saya sampai 6 kali kayak perenang mau memecahkan rekor. Tetapi di situ masalahnya. Karena sebenarnya yang terjadi itu tidak diketahui oleh dokter bahwa akan ada muncul masalah besar. Saya semakin aktif berarti kan tegangan case-nya itu kan istilahnya ada pembengkakan. Bukan. Itu semakin aktif juga. Semakin aktif, semakin membengkak. Nah, setelah 6 bulan, satu ketika saya nyetir, kok kaki kanan saya nggak bisa ngegas. Berhenti aja tiba-tiba, udah. Terus lalu di gedung BRI, pernah kejadian saya ke toilet, lemes aja saya tuh. Nggak ada tenaga, nggak ada apa gitu. Nggak apa gitu kan. Saya balik lagi ke situ, dokternya bilang, wah ini kayaknya harus diperiksa lebih jauh. Nah, lalu harus diperiksa ke dokter yang lebih ahli lah, kira-kira gitu. Dikasih surat. Nah, belum sampai ke situ, proses pemburukan itu terjadi. Nah, salah satunya itu di rumah. Tiba-tiba saya kejang, lagi sendirian. Kejang itu, selain kejang tidak bisa bergerak, tangan tuh gini, tremor. Jadi tremor gitu. Saya mau ngasih tahu sama siapa? Nomor nggak ada. Udah gitu saya kan sok-sok diprotek 2 level itu kan, angka dimasukin itu makin rumit lagi. Saat itu saya lihat ada sisa air bekas mandi saya di jolang kecil. Saya berupaya gitu, saya dorong, akhirnya tercapai. Airnya itu kan jadi tumpah. Lalu saya mengglosor. Lalu saya ambil ke sofa, padahal jarak segitu tuh, jarak pendek ya, glosor akhirnya. Nah, ini kan gini terus nggak sih? Itu saya berjuang 1,5 jam ya, baru bisa saya mengakses itu telepon bahwa saya bermasalah. Saya harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ada keponakan saudara yang ke sana, membawalah ke rumah sakit Advent saat itu. Artinya 1,5 jam setelah rasa mendapat serangan kejang, baru bisa meraih telepon. Meraih telepon. Dan itu tidak bisa diangkat, terengah-engah, orang nyangka stroke dan lain-lain, udah keringatan. Wah, ini mungkin taksi juga saat itu nggak bisa datang, apa segala macam kan. Pokoknya rumit, nggak kepikir ambulan, karena di Antapani lokasinya. Saya bilang, saya kayaknya akan lewat gitu ya. Saya sambil duduk gini, tidur gitu. Saya akan lewat, saya minta doa aja dari teman-teman. Tiba-tiba saya sudah di HCU. Di HCU, Pak Farhan lagi di HCU. Udah, akhirnya dari situ dirawat sekian lama gitu, lalu kemudian masukin macam-macam infus segala macam. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan juga masalah karena diagnosisnya itu bukan mempertimbangkan satu rekaman medik yang harus keseluruhan. Karena tidak ada aktivitas di rumah sakit itu, maka kan saya kembali ke normal. Jadi maksudnya tidak lagi renang, tidak jadi tekanan. Tapi 6 bulan kemudian balik lagi tuh, Nak.
Oh, kejang lagi? Bukan, maksudnya udah ada kadang-kadang jatuh, lumpuh gitu kan. Nah, saya diperiksa MRI di Rumah Sakit Bromius ke Dokter Tan. Diperiksa, ketemulah ini di lumbar berapa lupa saya, 8-11, ini ada yang bocor. Pak Farhan cari aja the best dokter yang bisa sampai ke situ. Nyari selalu jawabannya itu saya ikut grup di yang kasus-kasus saya selalu berakhir dengan kematian. Jadi itu tapi saya ingin terus berjuang gitu ya, sampai kemudian karena jawabannya ketika ditanya tidak pernah dokter itu memberi jawaban. Misalnya berapa kan saya hidup? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hidup, bisa ini kan. Nah, tapi belakangan kemudian saya nggak yakin gitu. Akhirnya saya setelah keliling-keliling tuh ketemu namanya dokter lagi yang dia bilang sebelum kita putuskan kita lakukan MRI lagi. Terus di MRI yang kedua setelah mungkin jedanya itu setahun. Dia rekomendasi dari dokter Tan itu secepatnya dilakukan tindakan. Nah, saya balik lagi ke RSAS, nggak ada jaminan karena belum juga pengalaman gitu. Lalu akhirnya dirujuklah ke Dokter Widi. Saya ketemu Dokter Widi itu di rumah sakit? Di Rumah Sakit Eka Hospital. Tapi ketemunya itu setelah saya buntu, lalu saya tanya ke satu dokter yang disarankan ahli saraf, tapi nggak secanggih persoalanmu katanya. Klinik yang di Jalan Halmahera, saya ke situ. Ditanya-tanya, langsung dia pijit telepon. Kamu kan keahliannya ini pasien saya nih mau nggak di ini? Kira-kira gimana operasinya? Wah, bawa aja ke sini. 95% katanya bisa ini. Tapi kau belum pakai kursi roda, belum apa-apa? Belum, masih tongkat. Tongkat masih jalan biasa. Dia operasi, berhasil. Makanya itu dimuat di Tempo. Itu ada. Nah, tetapi setelahnya itu adalah dia menyarankan persoalan dipisahkan itu ya, arteri dan vena udah sukses, lalu kemudian diminta direhab. Lalu dokter rehab medik tuh bilang gini, ini pengalaman kami gitu ya, dia bilang, kalau dalam setahun tidak ada perubahan, saya mesti fair katanya. Kamu harus menerima kenyataan itu. Saya nggak percaya. Nah, jadi saya rehab itu tidak ada perbaikan. Udah di terapi kejut segala macam. Jadi saya sudah mencoba akupuntur segala macam, tidak banyak perubahan. Jadi ini dari yang medik sampai ya, ilmu hitam, ilmu putih udah saya jalanin. Belum ada ruang refleksi bagi diri saya sendiri. Itu adalah saat itu pikirannya saya ingin kembali ke seperti semula, lalu saya bisa bekerja. Tapi belakangan di dalam proses kesendirian, di dalam proses itu, lalu saya berpikir dalam gitu ya, setiap malam itu. Jangan-jangan ini ada areal pengabdian baru saya. Itu 2 tahun. Walaupun sebenarnya masa sebelum 2 tahun tuh tiang itu selalu kelihatan. Saya ingin gantung diri saat itu. Jadi semua hancur gitu ya. Gantung diri gitu ya, udah selesai gitu kan. Tapi temen itu jam 12, untungnya saya punya teman banyak gitu. Nelponin aja. Lu bisa fight, lu dari dulu nggak pernah. Jadi pilihan itu nggak ada. Jadi akhirnya saya bangkit setelah 2 tahun, 3 tahun dioperasi gitu ya, jalan. Lalu saya juga dapat kerjaan kembali. Saat itu beban itu begini, saya itu selalu membohongi orang ya. Misalnya gini, kerja. Saya tuh takut kalau ditanya, kamu bisa datang ke sini nggak? Padahal saya sudah masuk di dalam pilihan pertama. Tapi itu tiba-tiba saya takut gitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir, kamu harus ngomong gitu. Either mau diterima atau itu enggak. Nah, saya muncul keberanian di tahun ketiga ya. Jadi proses itu nggak gampang. Ya kalau saya memang dikasih jalan seperti ini ya kita jalanin. Nah akhirnya saya bisa lewat kerja aktif di World Bank dan lain-lain. Sampai tadi sejarahnya itu ketemu dengan banyak teman yang lain yang kemudian. Lalu kalau saya sembunyi itu apa gunanya juga gitu kan. Yang saya meyakinkan itu yang membedakan. Mungkin dulu itu mobilitas tinggi, mikir kurang gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba saya buku itu yang ada sekitar 6 set kayak gini nih. Jadi saya baca banyak gitu, baca buku filsafat. Kalau Nana lihat di sini mungkin sepertiganya itu adalah buku-buku filsafat, buku-buku perenungan, buku-buku ini. Nah, dari situ saya bangkit. Jadi lalu mendalami
berkenalan dengan orang, lalu saya konsultasi sama beberapa teman, termasuk Didi. Kalian tuh malu apa enggak kalau saya keluar gitu? Dia berjuang apa segala macam. Nah di situ saya mulai bangkit dan memutuskan bahwa saya harus berjuang di luar dari, saya nggak tinggalkan profesi saya. Kalau lihat saya banyak sekali komputer saya karena ahli modeling gitu ya, jadi saya banyak ini. Tetapi janji saya karena lolos itulah kemudian saya mau mendedikasikan. Jadi saya ceritakan jalanin. Apa aja? Alhamdulillah banyak dukungan ini ya. Salah satunya saya bilang setelah saya dalamin itu adalah kekosongan dari seorang penyandang disabilitas, itu kekosongan di dalam jiwa. Yuk, karena saya pernah kursus musik segala macam, kita bikin grup misalkan keroncong Dilans kayak apa, udah mulai gitu. Ada yang nyumbang macam-macam ya, termasuk GoPro juga ada yang, Han, itu kameramu itu nggak ini, aku kirim GoPro ya, udah saya ceritakan ini ya, penting soal pendampingan itu, ada yang mau ngasih piano, jadi ini dalam perjalanan mau kami tempatkan di sekitar situ. Jadi saya secara jiwa spiritual itu sekarang pada posisi yang sangat, saya harus melewati ini dengan satu, bukan lagi sekedar emosional karena saya. Tapi gimana nggak emosional ya? Dulu seorang Farhan gitu kan ya, bekas aktivis, kerjanya juga sangat prominent gitu ya. Terus tiba-tiba karena satu peristiwa dinyatakan harus menerima keadaan menjadi disabilitas gitu kan ya. Dan ini kan banyak orang di luar sana yang juga pasti mengalami pergulatan batin itu kan sebetulnya yang harus dipahami orang. Dan juga seperti yang kamu tadi katakan bahwa ternyata bukan hanya fisik yang berubah, tapi juga kepercayaan diri. Terus ada masalah merasa kosong gitu ya. Akhirnya kamu bisa banting setir bahwa nggak perlu meratapi apa yang sudah terjadi, nggak perlu bersedih, bahwa punya arti lain ternyata gitu ya. Kalau tadi bahasanya Bung Farhan ini luar biasa. Ini pergulatan apakah memang bisa tetap berkontribusi di pemikiran atau perjuangan, atau hanya menjadi seonggok daging? Itu bahasa yang menurut saya berpikir begini. Kalau setelah saya lihat itu kan kehidupan keseharian orang-orang itu kan kayak sekuensial ya. Kayak prosesi, hari ini berkarir, menikah. Tapi saya bilang, aktivis itu tidak ada kata pensiun. Setiap detik itu punya makna bagi saya ya. Setiap detik itu saya mau menghancurkannya itu tergantung diri saya sendiri gitu kan ini. Nah, jadi itu muncul pemikiran itu. Untuk muncul keluar, memutuskan ini tuh hampir saya 7-8 bulan. Karena ada ketakutan. Pertama itu, dari sisi saya sedang mengeksploitir untuk kepentingan pencitraan atau apa. Tapi di sisi lain juga saya merasa bisa saja saya dilecehkan. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu gitu, selalu saya dengar gitu, yang kemudian kamu ini lagi dihukum gitu kan. Ada orang bilang karma dan seterusnya gitu kan. Tapi saya dari situ kekritisan saya terus nambah karena saya rasional dari dulu. Nah itu kemudian saya pelan-pelan menata diri dan berjejaring, dan setelah COVID itulah saya putuskan. Prosesnya panjang dan mungkin di kalangan difabel itu tidak banyak. Kalau orang yang difabel sejak lahir itu proses pembelajarannya itu tidak ada masalah. Tapi seseorang yang ada di ini tiba-tiba hancur segalanya, itu banyak yang berakhir dengan tidak menyenangkan ya. Betul. Nah, jadi saya dengan dijadikan semacam role model dari teman-teman itu, dan saya coaching mereka juga untuk spirit, semangat gitu kan. Jadi intinya itu mendorong hidup inklusif itu sampai level orang itu nggak perlu nanya, Om kenapa Om kok pakai gini? Jadi masyarakat tuh sudah ngomong itu tuh adalah bagian dari kita semua gitu kan. Jadi saya itu posisi kejiwaan setelah 3 tahun lebih berjalan itu saya sudah yakin dan makin keras gitu ya untuk bicara itu tidak terbatas kepada pejabat, juga kepada masyarakat, bahkan di Garut itu sebelum pandemi saya bikin namanya Green Pesantren dengan teman-teman
itu untuk menjadikan pesantren itu pesantren yang inklusif, yang bisa diakses. Jadi, dan itu juga membuat saya juga lebih baik secara kejiwaan apa ya. Cuman kan memang sulit ya, orang yang dulu taunya Bung Farhan ini aktivis mahasiswanya seperti apa, dan tiba-tiba melihat pakai kursi roda, kan pasti orang juga akan bertanya, ada apa ini, kenapa pakai kursi roda? Ada nggak sih yang sebetulnya waktu bugar nggak pernah terpikirkan untuk melakukan sesuatu, dan ternyata baru sekarang bisa dilakukan? Ya, saya sejak dari kampus juga saya kebetulan ditakdirkan ikut di dalam banyak aktivitas yang juga banyak ya, menjadi negosiator, ketemu orang, aktivisnya itu tidak berhenti ya. Fokus kepada lingkungan dan perubahan iklim dengan teman-teman Walhi, Greenpeace, itu teman semua. Tapi yang real langsung, kalau itu kan istilahnya exercise pengetahuan kepada orang gitu. Kita bicara tentang orang lain, bukan diri kita gitu. Tiba-tiba saya kejadian menimpa yang sama sekali saya tidak membayangkan. Saat itu kan seperti menyalahkan ya. Kok Tuhan menakdirkan saya begini gitu. Kok saya dikasih ini. Jadi selalu, apakah saya? Pertanyaan-pertanyaan banyak. Itu sebenarnya baru kesadaran itu muncul tahun kedua. Tahun kedua, setelah 2 tahun gitu, saya akhirnya mikir, jangan-jangan ini tanda-tanda seperti lagu Simon and Garfunkel itu, The Sound of Silence. Sebenarnya tanda-tanda itu dikasih di sekelilingmu. Tinggal kamu memahaminya seperti apa. Jadi mungkin rupanya saya selama dulu itu ngelihat orang kecil itu sebagai udah juga biasa, saya kan gaulnya ini. Tapi sekarang buat saya itu menjadi pemihakan yang saya ketemu orang itu istilahnya itu udah, kamu tuh senasib sebenarnya seperti saya. Cuma bedanya saya mantan daripada satu profesional gitu, seorang profesional. Tapi jadi saya itu kayak yang kedua itu yang menarik ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar yang saya sendiri nggak ngerti, mencoba merasionalkan, tapi saya belum ketemu jawabnya. Chemistry ketemu dengan orang tuh seperti nyambung langsung. Saya ngobrol kemarin itu sama orang bukan gelandangan, orang yang ngumpulin kardus, tidur di trotoar di dalam roda. Gerobak ya, gerobak. Itu dia lakukan sudah hampir sepanjang COVID ini ya. Lalu ketemu juga dengan yang lain suami istri. Karena sudah ada kedekatan itu, jadi nggak ada lagi, si bapak itu nggak ini nih. Pak, mau kemana lagi nih? Jadi saya nyaman gitu. Dan saya selalu di dalam perjalanan saya selalu bawa alat rekam digital di samping GoPro ya sekarang. Dan saya juga tidak mencoba membatasi diri kepada kelompok yang rentan itu. Ada kesempatan bicara kepada wali kota, kepada apa. Dan saya tidak malu ya, tidak malu apa. Ya saya menyatakan saya ini gini, mari kita perbaiki. Jadi nggak ada, saya tidak interest karena ingin dapat proyeknya itu nggak. Saya membawa namanya si Dilans ini. Gitu. Tiba-tiba namanya keren banget, jadi Dilans tuh dapat inspirasi. Jadi inspirasi Dilans itu yang kaget seperti Nana itu salah satunya kawan saya. Namanya panggilannya Roy, Rasio Ridosani ya. Sekarang Dirjen Gakum. Sudah sekian lama nggak ketemu, dia ke Bandung, langsung ketemu di kafe. Jangan-jangan itu takdir lu ke situ. Coba lu pikirin, nggak usah lah ngomongin lingkungan sama itu udah kebanyakan dan nggak akan jadi apa-apa gitu. Sampai sekarang aja gue gini-gini aja kok, mau jadi pangkat apa. Tadinya kan saya kepikiran itu tetap saya berkarir di lingkungan dan perubahan iklim, lalu saya istilahnya memperbaiki fisik dan lain, tapi jadi cita-citanya masih sama, menjadikan saya normal kembali gitu. Nah tetapi di dalam perjalanan itu kemudian saya berpikir, dia bilang, udah namanya gini karena gua lihat-lihat ini cocok tuh namanya Dilans. Di situ jadi si teman saya itu nyampaikan, akhirnya saya pakai itu difabel dan lanjut usia. Bahasa kerennya itu sebelumnya saya gunakan namanya DICE ya, Disability and Inclusive Living for Community Engagement. Jadi saya akan ngajak ini, tapi teman saya ini wah Dilans bagus juga. Akhirnya Dilans kemana-mana. Catching banget. Ya, gitu. Jadi Dilans itu jadi satu ini tanpa sadar. Nah, saya seperti di jalan ketemu dengan jaringan yoga, jaringan Bromtom, grup gitu.
saya kepikiran ini menjadi kayak movement ya. Buku kan saya udah baca banyak, tapi ini kan ujian saya bagaimana praksisnya menjadi sesuatu. Jadi ini saya dalam perjalanan ke situ. Alhamdulillah ada respon dari teman saya di India. Dia itu adalah seorang dokter Mohan yang mengembangkan community based rehab center. Nah, lalu dia tunjukkan alat yang bisa duduk dan berdiri itu yang diproduksi di India. Nah, jadi ini yang alat ini sekarang. Kalau ini kan elektrik. Oh. Kalau itu kursi roda biasa yang kemudian bisa di. Oh, jadi bisa kursi roda biasa juga bisa. Tapi kan untuk jarak jauh kan itu memerlukan. Tapi untuk di rumah itu ini. Jadi sebetulnya ini kan butuh ya bagi orang yang selama ini duduk di kursi roda begitu lama. Kalau memang juga bisa berdiri, itu kan juga. Mungkin saya bisa tunjukkan kalau boleh. Ini saya lagi duduk ya. Ini bisa ya. Oh ini. Sebentar. Ini harus agak ini nanti. Jadi bisa saya ini kan. Nah jadi karena ini kalau antara duduk dan itu ada pengaruhnya kepada punggung gitu kan. Jadi wah. Jadi ini bergerak. Cuma sayangnya tidak semua orang yang punya bisa akses ke sini karena ini harganya mahal ya, hampir $3.000 gitu. Nah, jadi kalau ketemu orang, posisi saya bisa sejajar gitu kan. Betul, jadi enak. Enak ngobrolnya. Nah, ini saya ingin bercita-cita lewat Nana dan teman-teman itu. Kita ngomong BRIN, lembaga inovasi dan lain-lain, yang gini-gini kan jelas pasarnya ya. Betul. Jelas targetnya, jelas ininya. Kalau memang ada perhatian tentunya dan keseriusan untuk berpihak kepada ini, saya yakin orang bisa akses gitu ya, karena ini kan juga membantu ya supaya nggak duduk terus, punggungnya juga ya ada rongga, jadi juga nggak terlalu bahasa itu ngep gitu, jadi nggak. Jadi kalau mekanisme rumah sakit itu kan cuma kiri kanan ini kan, tapi kan ini kalau dalam keseharian itu gimana gitu. Nah jadi mereka tuh ada 4 model gitu yang mau dibawa ke sini dan. Jadi ini dari teman yang India itu? Enggak, ini saya terpisah, saya searching, saya pesen, lalu di-customize gitu kan. Dan dia mau ke sini, dan itu mungkin kalau boleh dilihat tuh kita akan melakukan perjalanan ke situ tuh dari Bandung. Oh, itu dengan teman India itu? Dari Bandung sampai ke Bali ya. Jadi nggak nyangka gitu, orang mungkin terharu cerita saya, pernah di Indonesia, master, kemudian mau membantu di dalam menuliskan dalam bahasa Inggris. Jadi perjalanan itu. Apa yang saya lakukan tuh dia terjemahkan di dalam bahasa Inggris, disebarluaskan. Mungkin itu hikmahnya ya. Tapi balik lagi, ini kan nggak semua orang bisa punya seperti ini ya. Pertama ini mahal. Dan kedua, kalau memang orangnya juga tidak punya semangat untuk mencari apa yang bisa memudahkan mobilitas, ada yang elektrik seperti ini, apa yang membuat bisa tadi itu berdiri, kalau ngobrol sama orang berdiri. Selama ini kan nggak kepikiran juga, karena ini dibeli di mana ini? Saya itu setelah riset sekian lama itu dapat dari Inggris kan, saya ikut grup gitu ya. Artinya kan ini impor. Nah jadi mohon maaf gitu ya, jadi kebutuhan penyandang disabilitas tuh banyak. Tapi kelihatannya kita untuk memproduksi yang memang punya manfaat. Jadi jumlah penyandang disabilitas itu ada sekitar 23 juta di kita. Di Indonesia saja? Dengan berbagai level. Jadi kebutuhan itu sebenarnya bukan sekedar alat bantu ini. Karena hampir semua itu terganggu sarafnya ya. Perlu dia Pampers. Pampers itu saya sebulan itu Pampers celana yang saya pakai itu, karena kan nggak mungkin cepet-cepet udah ini. Sehari itu 2 atau 3. Maka saya butuhkan Pampers celana itu hampir sekitar 700 sampai 800 ribu per bulan. Untuk hanya Pampers saja ya. Jadi sekarang saya juga kepikiran ya, karena ada orang dengan posisi seperti ini, itu tadi kebutuhan Pampersnya tinggi, tapi yang terjadi apa? Untuk mengurangi kebutuhan Pampers, dia mengurangi minum. Betul. Sementara harus duduk terus-terusan seperti ini. Yang kena akhirnya apa? Ginjalnya. Ya, ginjalnya. Betul. Itu kan yang terjadi. Jadi seperti tadi kan pengeluarannya kan menjadi bertambah.
bertambah gitu ya. Ini baru untuk duduk. Istilahnya kebutuhan yang tidak itu hanya keseharian yang harus dikeluarkan gitu. Betul. Dan mobilitas dari rumah ke tempat tertentu itu kan juga butuh mentransfernya itu kan juga ongkos juga kan itu jadinya. Jadi beban itu semakin tinggi, makanya inklusivitas itu ada hubungannya dengan kemandirian. Betul. Beberapa saya sudah diskusi, selain menempatkan beberapa teman untuk kerja di kafe atau apa, sebenarnya karena pernah lama saya di Jepang itu kan ada disebutnya itu third party kayak UMKM lah. Tapi UMKM-nya itu dikelola oleh penyandang disabilitas. Betul. Untuk memproduksi sesuatu apa segala macam. Jadi tidak, kalau selama ini kan orang seperti saya itu kan jadi objek. Nanti gue bikinnya yang cukup menyerap 4 jam aja. Betul. 4 kali 6 berarti udah satu Pampers ini kan. Enggak. Jadi selalu konsepnya tuh opportunity untuk mengeksploitasi. Padahal seperti yang saya tadi posting di FB, naratif no one left behind itu bukan hanya omong kosong. Dan juga sekarang G20 kan inklusif ekonomi. Inklusif ekonomi kan bukan hanya UMKM sudah meningkat, tapi kan siapa di belakang UMKM? Betul. UMKM itu kan juga kelompok-kelompok disabilitas ini juga diberi juga opportunity untuk mengelola UMKM, bukan hanya pekerja yang tadi yang 4 jam itu tadi kan sebetulnya. Karena mereka kan juga secara pemikiran kan tidak berkurang kan sebetulnya. Jadi bisa diakalin oleh misalkan ada yang bisa duduk, bisa berdiri, bisa juga terlentang. Tapi itu mahal, $7.000. Saya ini termasuk yang walaupun ini mahal, tapi ini udah standar yang mungkin terendah saya bilang. Ini tuh seluruhannya itu adalah besi ya, 80 kilo nih, Nak. Oh, berat ya. Jadi kalau barang saya diangkut itu masuk ke mobil itu udah hampir 200 kilo. Jadi berapa orang yang bisa ngangkat? Iya, berapa orang. Jadi bahan-bahan yang material ringan, khusus yang ringan itu kan pasti lebih mahal. Nah, saya melihatnya bahwa dengan adanya BRIN ini mungkin ya lewat teman-teman di DPR dan lain-lain itu bisa menginisiasi ini. Jadi kita nggak usah ngomong, bukan berarti kita tidak masuk kepada industri yang ini, tapi ini di depan mata nih 23 juta orang. Kalau enggak ini kan jadi objek terus gitu kan. Betul. Ini semua bisa diproduksi di sini. Betul. Dan juga ini 23 juta penyandang disabilitas, tapi juga kalau di total dengan lansia itu ada 100 juta orang di Indonesia saja. Ya. Jadi itu ada berapa? Di dunia satu difabel itu ada hampir 1 miliar. 1 miliar orang. Itu yang disebut oleh Bung Farhan tadi, bagaimana BRIN itu, gitu, Badan Research dan Inovasi Nasional gitu kan ya, itu juga menginovasi kebutuhan-kebutuhan konkret seperti ini. Bisa diproduksi di Indonesia dengan bahan-bahan yang lebih mudah dan accessible. Jadi harganya juga. Jadi termasuk juga misalkan gagasan-gagasan smart city dan lain-lain itu harusnya saya ini cerita integrated gitu integrated. Satu ketika saya berada di apartemen sendirian. Terjadi gempa waktu tahun 2019. Yang menyelamatkan saya cuma dia bilang, "Wah, Kang gimana ya, Kang ya?" katanya. Saya doakan. Iya, saya doakan, tapi saya di lantai 8 nih mau jungkir atau gimana? Sebelahnya ada lansia apa segala macam. Nah, jadi harus sampai memikirkan di dalam building apartemen tuh kan tidak sulit menurut saya, itu tinggal nambah apa gitu loh. Betul. Nggak, sekarang ini kan banyak ya usia-usia di atas 60 itu orang sekarang banyak yang osteoartritis gitu kan ya, tiba-tiba nggak bisa naik tangga sementara rumahnya harus ada tangga. Itu kan harus ada teknologi juga yang bisa membuat dia bisa naik tangga. Itu kan harusnya bisa dikembangkan gitu. Harusnya. Nggak harus impor. Ini sekarang orang harus impor. Jadi sekarang ini tiba-tiba karena konsepnya itu adalah sebagai objek, orang yang menguasai ini adalah orang yang bermodalkan sertifikat bisa mengimpor ini. Saya juga ini dapat itu, wah kok bisa ya nggak bisa diproduksi gitu. Betul. Lalu gimana pada level ininya? Saya makanya tertarik kita mulai dari yang paling kejangkau itu di perkotaan. Betul. Jadi nasional ini, tapi yang di perkotaan ini diajak, punya BUMD. Di Jepang itu yang bergerak perkotaan, nah. Jadi kota-kota ya, di BUMD, lalu kemudian juga ada pemerintah kotanya kan lebih dekat dibanding dengan kita nunggu. Karena
semua itu memandang, coba lihat di ini, kursi roda itu sebagai charity gitu loh. Betul. Iya. Bukan alat mobilitas supaya dia independen. Betul. Nah, saya kenapa pakai ini? Karena kalau saya ke World Bank misalkan, kan nggak boleh mobil masuk. Iya. Gitu loh. Jadi terpaksa digerakkan pakai ini. Jadi ini kalau bagi saya, selain membantu untuk tadi keseharian, ya ada juga saya ingin mengkampanyekan ini. Mudah-mudahan pada Hari Disabilitas Nasional itu yang impor yang dari India itu bisa saya tunjukkan dan mungkin kita bisa juga dialog mengkampanyekan itu dengan Nana dan teman-teman. Jadi sahabat Adriana, apa yang diadvokasikan oleh Bung Farhan dan juga dengan kelompok Dilans-nya ini adalah bagaimana agar inclusive city atau ini smart city ya kalau sekarang smart city jadi inclusive living lah kalau saya nyebutnya. Inclusive living dan juga inclusive economy. Jadi bagaimana akses dari kelompok-kelompok disabilitas terhadap ekonomi produktif. Karena Bung Farhan, fisiknya bisa duduk di kursi roda, tapi pengalaman kerjanya selama ini, pengetahuannya, dan juga bagaimana pembelajaran yang didapat, ini kan juga sesuatu yang tidak menghentikan dari melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Ini adalah aset, karena investasi yang dilakukan untuk punya pemikiran dan pengetahuan seperti ini kan sudah panjang gitu ya. Jadi aset ini jangan sampai hilang. Nah, bagaimana Bung Farhan betul-betul bisa memotivasi diri dan juga memotivasi kelompok-kelompok Dilans di luar sana yang juga bisa tetap punya kegiatan produktif. Betul. Nah, itu sekarang apa yang dilakukan dan bagaimana ke depannya? Ya, yang pertama itu saya ingin menjadi pendorong bahwa kalian itu tidak dikutuk. Kalian itu harus berjuang diri sendiri. Dan jangan mengandalkan belas kasihan. Itu tidak ada. Kita sama-sama harus berjuang dengan jumlah yang segitu. Jadi, taraf pertama tuh saya ingin mengajak lewat berbagai sosial media, lewat aktivitas supaya orang itu keluar dari orong-orong lah kasarnya gitu ya. Yang kedua, tentu mengkampanyekan saya melakukan audit. Saya ingin audit tentang fasilitas publik itu dibikin sendiri oleh Dilans yang merasikan. Jadi karena kebutuhan saya nantinya diharapkan salah satu rencana itu membuat kayak lembaga rating ya, rating Dilans, bahwa restoran ini tidak bisa diakses di ini, dan itu akan jauh lebih efektif daripada sekedar kampanye-kampanye. Betul. Dan saya kemarin saya cerita pengalaman itu saya posting juga, setiap hari Selasa itu saya selalu meniatkan mau kemana. Selain audit itu saya mau datang ke kafe ini. Yang ininya itu nggak ramah disabilitas. Untuk menunjukkan, ini yang ramah, ini yang tidak ramah. Jadi orang bisa dapat contoh yang ramah dan orang juga bisa melihat bahwa kalian nggak ramah nih, gimana supaya memperbaiki diri. Jadi tidak hanya sekedar saya memprotes itu, karena itu kan sudah dilakukan banyak orang lah. Betul. Dan itu juga nggak kemana-mana juga. Jadi saya datang, saya panggil, ini gimana? Akhirnya saya digotong, berdelapan tuh nak. Kemarin, sampai keringat. Terus ngobrol dengan saya. Mas, ada dua sebenarnya. Selain estetik itu ada fungsi kalau bagi penyandang disabilitas. Kalau bagi Mas itu nggak ada masalah, beda 5. Bagi saya masalah besar. Bisa diangkat itu terguling dan lain. Hanya 5 cm. Hanya 5 cm. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Saya ini sedang menuliskan buku tentang cerita-cerita itu. Jadi kalau mau diperbaiki, saya sarankan dan saya akan ajak semua nanti teman-teman yang difabel itu makan di restoran ini, karena ini selang berapa lama, 15-10 menit kemudian datanglah owner dan ininya, dan cerita, Pak Farhan, kami ingin memperbaiki, terima kasih, gimana? Sambil foto-foto gitu ya, udah. Saya sampai jam 6 sore kemarin, lalu saya sampaikan juga. Kalau tertarik, saya nanti bilang sama Pak Wali Kota, untuk mengadakan event hari ini di sini gitu, sebagai juga simbolik tentang ini perbaikan. Keinginan juga dari tempat tersebut memperbaiki diri. Akhirnya kemudian diajak ke beberapa ruangan pertemuan gitu kan. Saya bilang, even di ruangan pertemuan kamu kan bisnisnya bisa hebat. Dengan bilang bahwa diskusi disabilitas dilakukan di kawasannya. Saya kemarin dapat kiriman itu sudah ditata dan dia senang sekali gitu ya. Saya ngajak juga teman-teman kreatif yang lain, kamu bisa bikinin merchandise
digantungkan di situ, buku-buku ditaruh. Jadi sebetulnya dengan spirit itu, nah yang ketiga ini agak berat gitu ya, jadi memerlukan satu komitmen nasional. Jadi di dalam kebijakan termasuk juga produksi barang-barang ini. Jadi produksi barang-barang ini adalah Ya, kebutuhan. jadi tata ruang pun mesti kita bongkar ulang. Misal soal rute, yang gampang aja, saya yang praktik-praktis. Kalau saya mengikuti jalur yang satu jalur di Bandung, itu mungkin perjalanan saya akan 2-3 kali lipat. Betul. Tetapi kalau saya ingin gampang rutenya, itu pasti melawan arus. Nah, itu kan berarti ada perencanaan transport dan lain-lain. Jadi ada level-level teknis. Tidak bisa hanya ngomong naratif-naratif makro, tapi konkretik gimana engineering ininya gitu loh, jalannya kemana. Jadi ini, dan yang terakhir itu, jadi ada 4 poin tadi ya. Poin keempat yang lebih penting itu, saya ingin juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga menyampaikan pesan bahwa menjadi seorang disabilitas itu mungkin saja akan terjadi sama dirinya. Betul. Jadi jangan membuat juga stigma bahwa ini kita di hidup ini mungkin punya cara mencapai perjalanannya itu mungkin akan juga mengalami disabilitas. Jadi ini adalah soal bersama yang harus ini kan. Jadi bahasa-bahasa yang positif tentang bahwa menjadi disabilitas itu bukan kutukan, bukan karma, bukan apa. Itu harus terus diajak dari mulai usia terdini pendidik. Betul. Jadi bagaimana kita menjadi manusia atau menciptakan inclusivity, inklusif ekonomi, dan juga inclusivity itu sendiri itu juga harus diciptakan dan juga dibangun, iya kan? Betul. Itu kan kita membangun diri. Makanya kata Bung Farhan tadi, kita harus belajar, semua orang harus belajar gitu kan. Dari kecil harus diajarkan bagaimana kita membangun inclusivity tersebut. No one left behind. Jadi itu kata-kata bukan hanya slogan, tapi betul-betul sesuatu yang harus diciptakan gitu ya. Jadi saya rasa memang juga Bung Farhan dan juga teman-temannya dari kelompok Dilans itu memang harus juga melakukan dialog, komunikasi dengan kepala-kepala daerah bagaimana menciptakan inclusive city tersebut. Karena mereka belum pernah mengalami kali. Kalau sudah mengalami, nah baru tahu kebutuhannya seperti apa. Karena belum pernah mengalami atau juga belum bisa melihat realita kebutuhan itu seperti apa. Ikuti terus ya media sosialnya Bung Farhan, karena di situ juga ada audit city. Jadi saya pikir ini menarik. Jadi yang menarik itu bahwa kalau kita percaya kepada teori-teori ilmu sosial gitu. Jadi realitas yang terjadi di sekeliling kita kan keseolah-olahan ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan ya Taman Lansia, ya kan ada di Bandung. Tapi di dalamnya ada dinosaurus. Jadi saya itu dan teman-teman sungkan. Itu kita ini dianggap umpan atau gimana gitu kan? Gitu ya. Atau jadi dianggap anak-anak gitu iya, loh jadi kan. tinggal dimakan gitu atau apa. Dan sehingga kesadaran itu harus dibangun juga dengan instalasi-instalasi sosial, simbol-simbol itu harus menunjukkan kalau saya inklusif, kalau kota ini inklusif, simbol-simbol itu harus ada. Betul. Bukan sekedar hanya oh ini dinosaurus, oh ini apa. Di kafe-kafe pun sudah ada jalur untuk penyandang disabilitas. Customer, bagian pelayannya itu juga tidak mempertanyakan Bapak di mana. Dia masuk aja. Betul. Udah sesuatu disitulah yang saya melihat bahwa maka hashtag itu Bandung inklusif itu dan mungkin juga teman-teman akan mengikuti di tempat-tempat yang lain itu dalam spirit itu. Jadi bukan spirit yang hanya orientasinya program, lalu itu sebenarnya penyandang disabilitas itu sebagai dieksploitasi, dijajarkan, difoto-foto. Jadi bukan sesuatu yang memang menjadi keseharian. Saya bilang ke Pak Yana itu, ke Wakil Wali Kota, Akang jangan mengecilkan Kota Bandung. Di Kota Bandung itu perjuangan Asia Afrika. Tapi saya tidak melihat ada keberpihakan kepada orang-orang yang tersingkir di dalam ini, termasuk saya gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti Asia Afrika itu diisi dengan perdebatan-perdebatan kayak seperti ini. Katakanlah di Indonesia ada 23 juta. Di Afrika mungkin bisa saja 600 juta di benua Afrika, setengahnya. Korban. Belum kalau bencana alam itu selalu 10% nambah ininya kan. Betul. Makanya saya
tulis juga kan, niru-niru gerakan buruh gitu. People with disabilities of the world unite. Dilan sedunia, bersatulah. Kayak gitu. Gitu, nah. Oke, sahabat Edriana, kita sudah berbincang-bincang dengan Bung Farhan tentang pengalaman pribadi beliau dan juga pergulatan batin beliau dari seorang aktivis mahasiswa ITB dan sekarang harus menerima keadaan bahwa beliau menjadi seorang disabilitas. Nah, ini saya rasa memang pengalaman yang luar biasa, tapi beliau nggak ada matinya. Dari tadi kita ngomongin disabilitas, sekarang ini orang juga mengatakan difable, different ability. Nah, itu sebetulnya apa ini perbedaannya? Jadi ada orang itu kalau sudah menyangkut itu mencoba mengkonstruksi dengan memilah-milah. Difabel, dulu namanya kan orang cacat, kalau penyandang disabilitas. Disabilitas kan disability, jadi dia tidak punya kemampuan. Lalu yang paling tinggi itu dihaluskan lagi adalah difabel. Tapi sebenarnya different ability, jadi berbeda kemampuan. Katanya begitu. Tetapi saya sih sebenarnya agak kurang sepakat mendorong menggunakan istilah itu, karena kalau kita memegang inklusif, artinya kita tidak boleh hidup ini eksklusif hanya untuk kelompok tertentu gitu. Nah, jadi saya sebetulnya sih ingin itu kita bicara inclusive society. Jadi masyarakat yang inklusif. Saya senang nih. Jadi agak takjub juga ketika Nana memutuskan mau datang ke sini karena tidak baru beberapa ya, ada Fajrul, ada Nana, terus ada tidak banyak yang memiliki niat untuk apa sih memahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga kan bukan orang yang dikasihani, ingin dikasihani gitu, enggak. Kalau Nana lihat apa yang ada di sini itu bisa menggambarkan bagaimana pergolakan pemikiran saya itu ingin saya betul-betul dalam sisa hidup itu bisa punya makna gitu. Saya sih menyarankan ke semua teman-teman itu untuk bicara soal inklusivitas. Karena di dalam inklusivitas keadilan. Karena ketika kita bilang difabel, non-difabel. Jadi kayak dipisah-pisah gitu. Dibedakan. Bahkan di dalam ruangan setting, kalaupun mau itu, ini khusus difabel, ini bukan ini. Jadi itu kan tidak inklusif. Betul. Saya bisa juga duduk di sofa situ. Betul. Nah, tinggal sofanya dirancang seperti apa kan gitu soalnya. Jadi jarak-jarak itu sih sebenarnya ingin dengan teman-teman lewat media ini, dengan teman jaringan. Mudah-mudahan banyak juga nanti kita share sama-sama ke teman bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk mendorong the real inclusive society. Jadi nggak hanya dalam slogan, tapi betul-betul dalam kehidupan gitu ya. Karena mungkin memang ada perbedaan kemampuan tadi ya, kondisi fisik kita berbeda. Tapi perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan. Nah, itu kan sebetulnya ya, bahwa ada perbedaan tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Dia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kan? Ya, kita punya prinsip yang Tapi luar biasa. Jadi menurut saya bagi saya ini juga perjalanan spiritual juga ya, punya kesempatan bicara dengan Bung Farhan. Karena memang terus terang tidak semua orang juga berbesar hati seperti Bung Farhan akhirnya ya, menerima keadaan dan juga membalikan itu menjadi sebuah alasan untuk melakukan perjuangan. Itu luar biasa. Perbincangan kita di sini dulu tentang pengalaman hidup yang dialamin oleh Bung Farhan Helmy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan Inspirasi.